Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weekend Restasya. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen, yang dimana juga video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen pemasaran, yang diinput oleh dosen Dr. Abdul Razak SEMS. Sebelum kita memasuki pembahasannya mengenai apa itu pasar konsumen dan pembelian konsumen, izinkan saya menjelaskan apa itu pasar konsumen dan apa itu pembelian konsumen. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah individual yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini artinya pasar jenis ini adalah pasar yang lumrah kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga atau non-bisnis. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pembelian konsumen. Pembelian konsumen adalah merupakan proses di mana konsumen memilih dan mengevaluasi produk atau jasa, tapi mengembangkan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhannya dalam proses keputusan pembelian tersebut. Kajian konsep pertama, pasar konsumen Amerika terdiri dan hampir 300 juta orang yang mengkonsumsi barang dan jasa senilai lebih dari 12 US$ triliun setiap tahun, yang membuat Amerika menjadi pasar konsumen paling atraktif di dunia. Pasar konsumen dunia terdiri dari 6,5 miliar orang lebih. Konsumen di seluruh dunia mempunyai usia, pendapatan, tingkat pendidikan, dan selera yang sangat bervariasi. Memahami bagaimana perbedaan ini mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemasar. Pasar konsumen terdiri dari semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapat barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Perilaku pembelian konsumen model sederhana 1. Pertama, model perilaku pembelian konsumen paling sederhana adalah model rangsangan respon. Kedua, menurut model ini rangsangan pemasaran 4P dan kekuatan utama lainnya, ekologi, politik, budaya, memasuki kotak hitam konsumen dan menghasilkan respon tertentu. Ketiga, setelah beberapa dalam kotak hitam masukan ini menghasilkan respon pembelian yang dapat diteliti, seperti pilihan produk, pilihan merek, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Keempat, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 kelompok utama karakteristik pembelian: budaya, sosial, pribadi, dan psikologi. Kelima, masing-masing faktor ini merupakan perspektif yang berbeda tentang pemahaman cara kerja kotak hitam pembeli. Keenam, meskipun banyak dari faktor-faktor ini yang tidak dapat mempengaruhi oleh pemasar, faktor-faktor ini berguna dalam mengenali pembeli yang berminat dan membentuk produk dan tampilan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Faktor-faktor budaya dan subdaya. Pertama, budaya adalah penentuan keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Kedua, budaya meliputi nilai-nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarga dan institusi penting lainnya. Ketiga, subdaya adalah budaya di dalam budaya yang mempunyai nilai dan gaya hidup berbeda dan bisa didasarkan pada hal apapun, mulai dari usia sampai jenis. Keempat, orang dalam karakteristik budaya dan subdaya yang berbeda mempunyai preferensi produk dan merek yang berbeda.
Nah, kelima, akibatnya pemasaran mungkin ingin memfokuskan program pemasaran mereka pada kebutuhan khusus kelompok tertentu. Nah, faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok preferensi seseorang, keluarga, teman-teman, organisasi sosial, asosiasi profesional mempengaruhi pilihan produk dan merek yang kuat. Faktor pribadi, usia pembelian, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan karakteristik pribadi lainnya mempengaruhi keputusan. Gaya hidup konsumen, keseluruhan pola tindakan dan interaksi di dunia juga merupakan pengaruh penting terhadap keputusan pembeli. Faktor psikologi. Nah, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi. Pertama, motivasi. Kedua, persepsi. Ketiga, pembelajaran. Keempat, keyakinan serta sikap. Perilaku pembelian konsumen, tipe produk, dan keputusan pembelian. Nah, ini perilaku pembelian bisa sangat bervariasi melintasi berbagai tipe produk dan keputusan pembelian, antara lain: pertama, perilaku pembelian kompleks. Kedua, perilaku pengurangan disonansi. Ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Keempat, perilaku pembelian mencari keragaman yang mempunyai karakteristik keterlibatan rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian mencari keragaman. Proses keputusan pembeli. Pertama, ketika melakukan pembelian, pembeli melalui proses keputusan yang terdiri dari 5. Pertama, mengenal kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan pembeli. Kelima, perilaku pasca pembelian. Kedua, tugas pemasaran adalah memahami perilaku pembeli pada masing-masing tahap dan pengaruh yang berlaku. Proses keputusan pembeli. Pertama, selama mengenal kebutuhan, konsumen mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipuaskan oleh sebuah produk atau jasa di pasar. Kedua, setelah kebutuhan itu dikenali, konsumen berusaha mencari lebih banyak informasi dan berpindah ke tahap pencarian informasi. Proses keputusan pembeli 2. Dengan informasi di tangan, konsumen melanjutkan usaha ke evaluasi alternatif, di mana selama tahap ini informasi digunakan untuk mengevaluasi merek dalam sekelompok pilihan. Konsumen mengambil tindakan berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. Pemilihan konsumen, proses adopsi produk. Proses adopsi produk dikelompokkan menjadi 5 tahap. Pertama, kesadaran. Kedua, minat. Ketiga, evaluasi. Keempat, mencoba. Kelima, adopsi. Ketiga, setelah informasi dikumpulkan, konsumen memasuki tahap evaluasi dan mempertimbangkan untuk membeli produk baru. Proses adopsi produk kedua. Pertama, berikutnya dalam tahap mencoba. Konsumen mencoba produk dalam skala kecil untuk meningkatkan estimasinya terhadap nilai produk. Kedua, jika konsumen puas dengan produk, ia memasuki tahap adopsi, memutuskan untuk menggunakan produk baru dengan skala lebih besar dan teratur. Perilaku pembelian konsumen difusi produk baru. Dengan memperhatikan difusi produk baru, konsumen merespon pada tingkat yang berbeda, bergantung pada karakteristik konsumen dan karakteristik produk. Kedua, konsumen bisa menjadi inovator atau penemu. Kedua, mengadopsi awal. Ketiga, mayoritas awal. Keempat, mayoritas akhir. Kelima, menjadi orang yang lambat.
Difusi produk baru respon konsumen 1. Pertama, penemu bersedia mencoba ide baru yang berisiko. Kedua, mengadopsi awal seringkali menjadi pemimpin opini. Komunitas menerima ide baru lebih awal tetapi dengan cermat. Difusi produk baru respon konsumen 2. Pertama, mayoritas awal jarang menjadi pemimpin. Memutuskan untuk mencoba ide baru dengan banyak pertimbangan, melakukan pertimbangan itu sebelum kebanyakan orang melakukannya. Kedua, mayoritas akhir mencoba sebuah inovasi hanya setelah kebanyakan orang mengadopsinya. Difusi produk baru respon konsumen 3. Pertama, orang yang lambat hanya mengadopsi sebuah inovasi setelah inovasi itu menjadi bagian dari tradisi itu sendiri. Difusi produk baru respon produsen. Produsen mencoba membawa produk mereka agar diperhatikan oleh pengadopsi awal yang berpotensi, terutama mereka yang menjadi pemimpin opini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.